Shalom dan salam sejahtera. Firman Tuhan adalah pelita bagi wanita. Hari ini kita membicarakan satu perkara yang jarang dibicarakan dengan terbuka, tetapi sangat nyata dalam hidup kita sebagai wanita, yaitu tekanan hidup dan depresi. Sebagai istri, ibu, dan wanita, kita memikul begitu banyak tanggung jawab. Kita menjaga rumah tangga, membesarkan anak-anak, menyokong suami, dan mungkin juga bekerja di luar rumah. Namun dalam kesibukan itu, tidak jarang kita merasa kosong, penat secara emosi, dan kehilangan semangat. Kita tersenyum di hadapan orang lain, tetapi di dalam hati kita berjuang sendirian. Sahabat semua, Alkitab juga menceritakan tentang hamba-hamba Tuhan yang mengalami tekanan emosi yang berat. Salah satunya adalah Elia. Dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 4, Elia berkata, "Cukuplah itu ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku." Elia adalah nabi yang hebat, tetapi dia juga manusia biasa yang pernah merasa putus asa. Namun Tuhan tidak meninggalkan Elia dalam keletihannya. Tuhan memberikan rehat, makanan, dan suara lembut untuk memulihkan jiwanya. Bagaimanakah kita boleh pulih daripada tekanan dan depresi? Pertama, akuilah keletihan kita di hadapan Tuhan. Langkah pertama adalah berhenti berpura-pura kuat. Tuhan tidak menuntut kita untuk sentiasa sempurna. Dia ingin kita datang kepadanya dengan hati yang jujur. Dalam Mazmur 34 ayat 18 tertulis, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Tuhan dekat dengan kita yang sedang patah hati. Dia tidak menjauh, malah Dia datang mendekat untuk memeluk dan menghibur. Kedua, ambillah masa untuk beristirahat. Seringkali depresi datang karena kita terlalu memaksa diri untuk terus berjalan tanpa rehat. Bahkan Tuhan telah mencipta dunia dalam 6 hari, mengambil hari ke-7 untuk beristirahat. Berilah diri kita ruang untuk berehat secara fisikal, mental, dan rohani. Kadang-kadang pemulihan memerlukan kita berhenti sejenak, melepaskan sebahagian beban kita, dan membenarkan diri untuk pulih. Ketiga, carilah sokongan rohani dan emosi. Jangan hadapi tekanan dan depresi seorang diri. Tuhan memberikan kita komuniti gereja, sahabat seiman, konselor rohani, dan keluarga untuk saling mendukung. Dalam Galatia 6 ayat 2, firman Tuhan berkata, "Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus." Minta pertolongan bukan tanda kelemahan, tetapi tanda hikmat. Dan keempat, penuhilah hati dengan firman dan doa. Ketika pikiran kita dipenuhi dengan kekeliruan dan ketakutan, biarlah firman Tuhan menjadi terang bagi jiwa kita. Bacalah Mazmur, Filipi 4 ayat 6 dan 7 atau Roma 8 untuk menguatkan hati. Filipi 4 ayat 6 hingga 7 berkata, "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah akan memelihara hati
dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Hanya dalam doa kita akan menemukan ketenangan yang tidak dapat diberikan oleh dunia. Sahabat yang dikasihi Tuhan, depresi bukanlah akhir dari segalanya. Tekanan emosi bukan tanda bahwa Tuhan meninggalkan kita. Ia adalah satu musim dalam hidup kita. Dan seperti semua musim, ia akan berlalu. Tuhan tidak hanya melihat air mata kita, Dia juga menyimpan dan menghitungnya. Dia tahu keletihan kita, dan Dia mahu memulihkan kita. Hari ini, marilah kita datang kepada-Nya. Jangan berlari dari Tuhan ketika kita terluka, tetapi berlarilah kepada-Nya, karena hanya dalam pelukan-Nya kita akan menemukan damai yang sejati. Belajarlah untuk mempercayai proses pemulihan yang Tuhan sedang kerjakan. Mungkin pemulihan itu tidak datang secepat yang kita inginkan, tetapi percayalah bahwa Tuhan sedang membentuk hati kita menjadi lebih kuat, lebih lembut dan lebih serupa dengan Kristus. Ingatlah firman dalam Mazmur 30 ayat 6, pada waktu petang ada tangisan, tetapi pada waktu pagi terdengar sorak-sorai. Tangisanmu hari ini tidak akan berlangsung selamanya. Tuhan akan membawa pagi yang baru penuh dengan pengharapan dan sukacita. Jangan lupa untuk melayari dan subscribe saluran YouTube kami di youtube.com/@hopetv Malay. Tuhan memberkati.